warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subarkah dari SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Yang mana saya akan dibantu oleh rekan tim saya, rekan satu kelompok, yaitu ada Bu. Hai, saya Nur Alfiana dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Saya sebagai coach. Dan juga saya dibantu oleh. Hai, saya Susmiati dari SD Negeri 2 Citawung, Korwilecam, Pekuncen. Saya sebagai coach. Ya, insya Allah saya akan bertugas sebagai observer atau supervisor. Mungkin seperti itu. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam, Bapak. Jumpa lagi dengan saya ya Bu. Iya. Baik, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Oke, terima kasih Bu Alfi, alhamdulillah sudah hadir di sini. Nah, gini Bu, sebelum kita nanti Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus kita sepakati dulu gitu Ibu. Pertama, ini saya akan mendiskusikan terkait dengan penilaian untuk supervisor kaitan dengan nanti coaching yang Ibu lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama Bu. Yang pertama, nanti proses coaching itu harus sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Nanti Ibu memastikan alur tirta itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini bagaimana nanti Bu Alfi memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching gitu ya di dalam proses coaching tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini Ibu juga harapannya bisa memberikan respon dan menggali pertanyaan-pertanyaan ya kepada coaching gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti juga Ibu selama proses coaching berlangsung, prinsip coaching itu harus kita pegang bersama, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan satu yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi coaching gitu. Ya. Gitu Ibu ya. Okay. Nah, kemudian kita lanjutkan Bu dengan kegiatan konfirmasi. Pada konfirmasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, yang pertama adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Pak Barkah. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah presence, Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Itu memang sesuai dengan kompetensi yang kita ingin kembangkan, yaitu ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan buat itu menjadi standar kita begitu. Kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua Bu, ini mengenai kompetensi mana yang nanti Ibu akan kembangkan secara spesifik Ibu, yang kaitan dengan kegiatan nanti kita ada observasi Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga Ibu, ini pertanyaan terakhir. Nanti indikator apa yang nanti atau indikator yang bagaimana yang nanti Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, yang saya inginkan yaitu coaching saya ini dapat menemukan solusi dan permasalahannya, Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin demikian dulu Ibu. Nanti saya akan duduk di samping sebagai observer gitu ya Bu. Nanti bisa dilakukan proses coachingnya dengan coaching. Semoga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi langkah kita bisa dipermudah dan juga mendapatkan suatu pembelajaran yang bermakna gitu. Ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Barkah ini atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, nanti saya pindah sini ya. Ya. Kita dengan coaching.
Alfi. Oke, gimana kabarnya Bu Sus? Baik? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Alfi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Sus. Gini, Bu Sus, kemarin saya kan dengar nih, Bu Sus itu ingin menyampaikan, ingin menceritakan sesuatu. Kira-kira apa yang ingin diceritakan? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Alfi. Nah, tapi sepertinya kita tidak bisa atau tidak punya waktu yang lama ya. Ini mungkin 10 atau 15 menit saja lah ya ngobrol kita nanti. Jadi apa nih yang ingin disampaikan sama Bu Sus ini? Begini nih Bu, ini terkait rekan sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman itu sudah semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga sudah semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak ada perubahan. Jadi pembelajarannya itu masih kurang bervariatif gitu loh Bu. Begitu ya. Berarti kalau boleh saya garis bawahi ya khusus ini ya, permasalahan yang Ibu hadapi adalah pembelajaran dari rekan-rekan khusus itu kurang bervariatif gitu ya Bu? Nah, iya betul Bu. Pembelajarannya itu kurang bervariatif. Dari medianya, model pembelajarannya itu masih model-model yang itu saja gitu Bu. Oke. Kira-kira dari percakapan hari ini Bu, apa sih yang ingin Bu Sus dapatkan? Dari percakapan hari ini nih Bu, saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian pembelajarannya Bu. Oke, berarti yang Bu Sus harapkan adalah adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Bu Sus lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau metode pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis, Kahoot yang sedang marak digunakan dalam pembelajaran, atau sekedar membuat presentasi PPT juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu. Tanpa ada media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi berupa metode, model, dan media merupakan suatu yang digambarkan sebagai pembelajaran yang ideal. Kira-kira kalau digambarkan dari skor 1 sampai 10 nih, di sekolah Ibu itu sudah skor berapa? Sepertinya masih di level atau skor 5 Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru senior menjelang pensiun. Jadi untuk level yang lebih tinggi itu agak susah. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pada pembelajaran yang bervariatif seperti yang Ibu harapkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau level di atasnya itu sepertinya agak susah. Dikarenakan kebanyakan gurunya itu senior dan usianya juga menjelang pensiun. Oh, kira-kira usaha apa ini yang Bu Sus lakukan untuk meningkatkan level itu? Kegiatan mentoring Bu. Kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru itu dengan face to face dan juga bergantian Bu. Jadi Bu Sus akan menerapkan mentoring dan pendampingan individu gitu ya? Iya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan dan teman-teman itu nyaman begitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan mentoring itu nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah atau juga dengan pakar kurikulum untuk mengadakan workshop Bu. Oke. Berarti Bu Sus sudah ada gambaran untuk melakukan dari ketiga kegiatan tersebut ya. Menurut Ibu, mana nih yang paling memungkinkan akan dilakukan paling dekat? Menurut saya itu kegiatan mentoring Bu. Dengan pertimbangan karena kalau workshop itu kan persiapannya cukup lama. Terus juga
dananya juga memerlukan dana yang besar, memerlukan juga narasumber dan juga menentukan waktu yang tepat, Bu. Oke. Untuk kegiatan mentoring ini memerlukan support atau dukungan apa nih menurut khusus? Saya sangat memerlukan dukungan dan juga kolaborasi dengan rekan guru TIK saya, Bu. Berarti Bu Sus yang ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan berbagai rekan guru gitu ya? Iya, Bu. Kira-kira kapan ini akan direalisasikan Bu Sus? Secepatnya saya akan berkoordinasi dengan tim dan juga dengan teman-teman guru saya. Oke. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu bisa dapatkan? Ibu saya itu menginginkan di sekolah saya itu adanya perubahan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya itu-itu saja, yang hanya mengandalkan metode ceramah saja. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk meningkatkan pembelajaran bervariatif di sekolahan Ibu. Oke, mudah-mudahan ke depan sukses, bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas waktunya Bu Albi. Alhamdulillah betul, kita sudah tadi saya lihat sudah melaksanakan coaching ya. Iya, betul. Di sini mungkin saya akan menanyakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Saya akan menanyakan beberapa hal setelah pasca observasi ini. Ya. Yang pertama adalah apa saja yang Ibu sudah lakukan di saat melakukan coaching terkait dengan indikator atau pencapaian yang diinginkan tadi yang disebutkan di awal. Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Pak, dengan menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Ibu, terima kasih. Secara umum berarti sudah tercapai ya Bu untuk alur tirtanya ya, sama tujuan tadi ya, sampai dengan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Ini saya juga mengamati tadi selama proses berlangsung, tadi saya di samping tadi saya lihat proses coaching sudah berjalan dengan baik Bu. Jadi coaching sudah melakukan apa yang seharusnya, maksudnya coach sudah melakukan pendampingan yang mengantarkan coach itu menemukan jawaban sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Kemudian itu juga menyampaikan, menggali ya lebih dalam mengenai solusi-solusi yang dikeluarkan oleh coach dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Baik, mungkin itu Ibu, dan satu pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi adalah kompetensi dalam memahami dan mendengarkan sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu. Baik, semoga kita terus belajar itu untuk berusaha menjadi pendengar yang baik. Kita hadir full ya, fullness gitu ya, kita kehadiran penuh, dan tentu kita bisa memberikan arahan kepada coach atau teman-teman kita yang memang membutuhkan kita sebagai coachnya gitu ya. Semoga pengembangan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin sementara seperti itu Ibu. Oke, kita bisa berjumpa di lain waktu. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.